Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan memimpin penandatanganan Fakta Integritas dan pengambilan sumpah dalam seleksi penerimaan calon Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri gelombang 2 Ta 2023, Selasa tanggal 18 April tahun 2023, di GOR UNY. Kapolda mengatakan dengan adanya upaya Polri dalam optimalisasi sistem seleksi, maka tidak ada lagi peluang sekecil apapun bagi panitia, pejabat maupun keluarga peserta untuk melakukan intervensi dalam penerimaan anggota Polri. Polri berupaya dan berkomitmen untuk membentuk sistem penerimaan yang baik telah dilakukan secara optimal dengan menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis dengan melibatkan pengawas internal maupun eksternal serta menggunakan aplikasi-aplikasi dalam setiap tahapan seleksi dan dengan dilaksanakannya fakta integritas ini maka tidak ada lagi panitia, pejabat maupun keluarga peserta yang menyalahgunakan wewenang maupun melakukan intervensi serta penyimpangan lainnya dalam proses seleksi, kata Kapolda. Pihaknya berharap dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam proses seleksi untuk mendukung pelaksanaan seleksi dengan berperan dalam porsi masing-masing. Kepada panitia laksanakan tugas dengan objektif dan transparan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menghasilkan kualitas yang baik. Bagi para pengawas internal maupun eksternal diharapkan dapat melaksanakan tugasnya tanpa harus mengintervensi panitia dalam mengambil keputusan, imbaunya. Dirinya juga berharap kepada para orang tua atau wali, agar turut mendukung dalam mewujudkan prinsip penerimaan ini dengan tidak membuka peluang kepada panitia maupun pengawas untuk melakukan penyimpangan. Terakhir, kepada para peserta penerimaan Polri, saya berpesan untuk selalu belajar, berlatih dan berdoa serta percaya diri agar berhasil dan memperoleh ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, tuturnya. Sementara itu, Kasubit Penmas Bidang Humas Polda DIY AKBP Verena Sri Wahyuningsih menjelaskan pendaftaran anggota Polri 2023 dibuka sejak tanggal 4 sampai 17 April tahun 2023. Dengan mengusung tema Pesta Rakyat maka dalam setiap tahapan seleksi masyarakat bisa melihat secara langsung animo pendaftar di DIY sebanyak 2.404 peserta dengan rincian pria sebanyak 2.020 peserta dan wanita 384 peserta. Adapun yang verifikasi sebanyak 2.031 peserta dengan rincian pria 1.767 peserta dan wanita 264 peserta, terang Verena. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakapolda DIY Brigjen Pol R. Slamet Santoso, para pejabat utama Polda DIY Kapolresta jajaran, para pengawas internal dan eksternal serta para orang tua wali peserta seleksi. Sumpah bersama. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa penerimaan saat ini memang agak berbeda, di mana kami mengundang kepala daerah setingkat kelurahan, dalam hari ini kepala desa, supaya mereka menyadari bahwa yang sedang seleksi ini adalah anak-anak atau warganya dan kepada seluruh masyarakat, ini adalah calon polisinya, calon petugas Polri-nya yang akan menjaganya, yang akan melindungi, yang akan mengayomi melalui proses seleksi yang akan kita lakukan. Dengan harapan kegiatan seleksi ini menjadi kegiatan milik bersama. Semua mengontrol, memastikan bahwa nanti yang terpilih berdasarkan hasil seleksi adalah yang memang memenuhi standar untuk menjadi anggota Polri sesuai dengan ketentuan kebutuhan organisasi yang berdasarkan hasil seleksi, dan itu merupakan proses yang semua orang mengetahuinya. Jadi misalnya sebagai contoh dalam proses seleksi itu, dari pihak lurah mau lihat warga lain silakan, sehingga dia bisa melihat bahwa memang calonnya tidak atau di bawah calon yang dari kelurahan lain. Jadi itu sebagai proses saling melihat. Itu tujuan daripada kita laksanakan kegiatan ini, sehingga dengan jumlah pengawas yang demikian banyak. Intinya kita mau melahirkan Polri yang berinasi Polda DIY, Polri yang memang sesuai dengan tugas dan harapan masyarakat daerah istimewa. Termasuk ini Pak, Polri yang masuknya tanpa biaya ya Pak ya? Oh iya, kalau itu sih sebetulnya topik itu sudah selesai. Sekolah polisi itu gratis, nggak cuma masuknya, sekolahnya juga gratis. Paling dia beli materai lah,
Karena waktu daftar kan ada materai-materai, itu nanti dibilang, Pak saya beli materai Pak. Gitu. Maksudnya ya seperti itu ya tetap menjadi tanggung jawab fotokopi berkas dan sebagainya. Tetapi untuk lain-lainnya tidak ada. Nah tolong, kalau ada informasi siapapun, ya, siapapun dari panitia atau dari petinggi manapun, yang mengatakan bisa meloloskan seleksi anggota Polri, apalagi ada iming-iming duit, kasih saya waktu 2 jam. Saya pastikan kalau dia polisi, dia akan dijemput provos. Kalau dia orang sipil, dia akan dijemput oleh reserse. Itu artinya akan didatangi langsung oleh polisi untuk memastikan apakah ucapan dia itu benar. Jadi juga harus diklarifikasi. Jadi pastikan dalam waktu 2 jam kami akan mendatangi untuk mengklarifikasi. Gitu. Sanksinya apa Pak? Misalnya terjadi? Tergantung, kalau diklarifikasi ternyata dia tidak melakukan, ya nggak ada sanksinya. Tapi kalau dia melakukan dan sudah terima duit, sanksi pidana. Jelas itu. Ya kalau dia berbohong, dia nipu, ya kenanya kasus penipuan. Kalau ternyata itu keterlibatan antara petugas Polri dengan pihak lain untuk melakukan supaya lulus dengan cara yang memang sebetulnya tidak bisa juga, banyaknya itu penipuan ya. Karena sistemnya nggak bisa dirubah. Dia mau pakai apa aja tidak bisa. Yang jelas ini kasusnya pasti kepidana. Serendah-rendahnya penipuan. Serendah-rendahnya penipuan. Berapa persen berapa?